Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mempraktekkan prasat konseling KB IUD baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan saya Bidan Rizkia. Apakah ada yang bisa saya bantu? Ibu menceritakan bahwa dia telah diberikan informasi tentang segala macam jenis alat kontrasepsi, dan kemudian dia dan suami sepakat untuk memilih alat kontrasepsi IUD. Baik, ya alhamdulillah Ibu, ya Ibu dan suami sudah sepakat ya bahwa Ibu akan memilih kontrasepsi IUD atau AKDR ya. Sebelum nanti Ibu dilakukan pemasangan, saya akan lakukan konseling dulu ya Bu. Apa itu AKDR atau IUD ya. Sebelum saya lakukan konseling, saya minta persetujuan dulu ya Bu ya untuk ditandatangani. Baik, silakan Ibu tanda tangan dulu surat persetujuannya. Ibu menandatangani surat persetujuan. Terima kasih Ibu ya. Baiklah Ibu, kita mulai. Saya akan jelaskan mengenai AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD ya. Jadi saya akan jelaskan ya Bu ya. Apa itu AKDR ya? Jadi AKDR ya, alat kontrasepsi dalam rahim, yaitu merupakan alat kecil Bu yang nanti dipasang ke dalam rahim ya. Terus rangka plastik dia ya, yang lentur dengan lengan tembaga dan ada benangnya. Ya, ini alatnya seperti ini ya Bu ya. Ibu bisa pegang. Ya. Dia sangat efektif ya Bu dan aman. Ya. Jadi tidak tergantung pada daya ingat ya Bu ya. Ya, tidak seperti alat kontrasepsi pil KB atau suntik KB yang harus kita ingat kapan kita akan kembali menyuntik. Seperti itu ya Bu ya. Terus kemudian dia cara kerjanya mencegah sperma masuk bertemu dengan sel telur ya. Jadi pada saat bersenggama sperma masuk ya Bu ya. Saya gambarkan ya Bu ya, seperti ini. Pada saat bersenggama sperma masuk ya. Kemudian bila ada alat IUD ini ya, dia sperma akan terhalang oleh tembaga yang ada di tangkai dari alat IUD ini ya. Jadi begitu sistem kerjanya ya Bu ya. Kemudian alat ini ya bisa dicabut kapan saja Bu ya. Terus banyak rumor yang mengatakan ya Bu ya, kalau alat IUD katanya ada yang jalan-jalan di dalam kemudian pindah ke jantung atau sebagainya ya. Itu hanya rumor. Jadi tidak ada hal yang seperti itu ya Bu ya. Kemudian AKDR ini tidak mengganggu saat bersenggama ya. Walaupun kemudian kadang suami sering merasakan ada benang, tapi itu bisa diatasi Bu ya, dengan Ibu kontrol kembali untuk memperbaiki supaya suami tidak ada keluhan. Begitu ya. Kemudian alat ini bekerjanya selama 10 tahun ya. Tapi ada juga salah satu jenis IUD yang bekerja 5 tahun, yaitu IUD Novate ya. Kemudian pada sebagian wanita ada yang akan mengalami perdarahan ya, yang tidak menentu setelah pemasangan ya. Tapi tidak semua, dan itu biasanya akan hilang Bu dalam waktu 3 bulan ya, seperti itu. Kemudian AKDR tidak melindungi dari penyakit HIV atau penyakit infeksi menular seksual Bu ya. Karena tetap ya Ibu, kalau misalnya ada salah satu pasangannya yang mengalami penyakit infeksi menular seksual, tetap harus menggunakan kondom untuk terhindar dari infeksi. Gitu ya Bu. Apalagi yang ingin Ibu ketahui tentang AKDR ya, baik saya akan sampaikan ya Bu ya.
yang tidak bisa dipasang AKDR ya. Jadi siapa saja yang tidak boleh dipasang AKDR ya? Yang pertama adalah sedang hamil ya. Jadi kalau sedang hamil ya tidak bisa kita pasang ya Bu ya. Kemudian baru saja melahirkan ya, 2 sampai 28 hari setelah melahirkan kita tidak pasang, tidak bisa kita pasang. Kenapa? Karena akan mengganggu proses kembalinya rahim ke bentuk semula Ibu ya. Jadi boleh dipasang di persalinan setelah 40 hari ya. Jadi di masa nifas setelah 40 hari ya. Kemudian memiliki resiko infeksi menular seksual ya, termasuk penyakit HIV, itu tidak bisa kita pasang. Kemudian mengalami menstruasi yang tidak biasa ya, itu juga sama, kita tidak bisa pasang. Dan mengalami infeksi atau masalah pada organ perempuan ya, seperti penyakit-penyakit infeksi lain ya, seperti kondiloma ya, atau HIV, AIDS ya, itu tidak bisa kita lakukan pemasangan ya. Sampai sini ada pertanyaan Ibu? Oh ya, tidak ada ya. Saya lanjutkan ya Bu ya. Terus bagaimana prosedur pemasangan? Ya Bu ya, saya lanjutkan. Bagaimana sih prosedur pemasangan dari alat kontrasepsi dalam rahim ini ya? Langkah-langkah yang harus Ibu ketahui untuk pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim ini adalah, pertama, kita akan lakukan pemeriksaan panggul ya Bu ya. Jadi pemeriksaan panggul nanti dilakukan oleh saya ya Bu ya. Kemudian itu tidak perlu dibius Bu ya, jadi Ibu tetap terjaga ya. Pemeriksaan ini menggunakan alat yang namanya cocor bebek atau spekulum ya. Tuh ya, Ibu bisa pegang. Ini alatnya seperti ini, nanti dimasukkan ya ke dalam vagina sehingga ya Bu ya. Jadi bisa dilihat ya, adakah masalah atau kelainan di daerah organ genitalia Ibu. Seperti itu, Ibu ya. Kemudian kita bersihkan vagina dan mulut rahimnya ya. Kemudian kita lakukan pemasangan AKDR-nya ya. Setelah tadi dilakukan pemeriksaan panggul, kita ketahui ukuran rahimnya, keadaan mulut rahimnya ya. Jadi kita bisa lakukan pemasangan ya. Kemudian setelah pemasangan, pada sebagian orang ada yang merasakan sakit atau kram Ibu ya, tapi biasanya akan hilang 3 bulan kemudian, atau setelah pemasangan biasanya nanti Ibu kita anjurkan untuk istirahat dulu beberapa saat ya Bu ya. Kemudian apalagi yang ingin Ibu tahu nih tentang AKDR? Apakah Ibu bisa dipasang AKDR sekarang ya? Bisa Bu ya. Jadi AKDR bisa dipasang mulai kapan saja ya, selama kami yakin bahwa Ibu tidak hamil gitu ya. Jadi kita lakukan pemeriksaan dulu ya. Kemudian AKDR juga bisa dipasang pada perempuan yang telah mengalami keguguran kayak gitu ya Bu ya. Jadi perlu saya jelaskan, jadi pemasangan AKDR itu ya bisa dilakukan jika haid dimulai 7 hari yang lalu ya, atau jika haid dimulai lebih dari 7 hari yang lalu. Jadi tidak perlu menunggu haid berikutnya untuk melakukan pemasangan AKDR ya. Jadi jika dipastikan Ibu tidak hamil, kita bisa lakukan pemasangan kayak gitu ya. Jadi bisa dilakukan juga untuk kasus-kasus setelah keguguran ya itu, dan juga bisa dilakukan pada ibu hamil yang melahirkan selama 48 jam. Jadi 1-2 hari setelah melahirkan. Di atas itu tidak bisa ya, sampai sekitar 38 atau 40 hari ya. Setelah 40 hari baru bisa dilakukan pemasangan kembali. Oke, baik Ibu, sampai sini ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, kita jawab sesuai dengan kemampuan kita. Baik.
Demikian Ibu. Jika tidak ada pertanyaan lagi, nanti Ibu bisa kita lakukan pemasangan ya Bu ya. Sebelumnya Ibu kita lakukan pemeriksaan dulu. Baik Bu, kita lakukan pemeriksaan dulu ya. Mari.